Berhenti. Pendekar pedang yang berjalan di depan tiba-tiba tertegun, dan matanya berenang ke satu sisi. Semua orang menghentikan langkah mereka dan melihat sekeliling pedang. Di kabut asap, itu kosong. Mereka masih bisa melihat bayangan besar di kabut. Tetapi pada saat ini, bayang-bayang itu telah menghilang, dan tampaknya mereka semua mundur di kedalaman kabut asap. Kenapa berhenti? Sepertinya tidak ada. Aku tidak melihat apa-apa. Para dewa sejati saling berhadapan. Pendekar pedang itu juga mengerutkan keningnya. Bukankah persepsinya sendiri salah? Memikirkan hal ini, jarinya bergerak. Hei! Dari borgolnya, suara pedang disampaikan. Pedang ini terbang keluar dan melayang di depan matanya sendiri. Pedang ini tidak panjang dan pendek, tetapi bilah, gagangnya, dan detail di mana-mana sangat halus. Pedang itu seperti gunung, dan industri jahat seperti koran. Jika berbahaya, itu akan terdengar. Weng! Pedang ini itu berteriak di depan pedang. Namun, arah ujung pedang tidak tetap, dan terus melayang. Dalam waktu singkat, pedang ini benar-benar menunjuk langsung ke tanah. Bawah tanah, anak-anak pendekar pedang itu saling berhadapan, dan alisnya juga berkerut. Ini benar-benar di bawah tanah, semua orang memperhatikan kaki mereka. Pedang ini adalah pedang ilmu pedang, yang dapat mendeteksi arah bahaya sampai batas tertentu. Mengebor ke tanah. Tatapan Luo Zeng melintas dan dia bertanya, apakah ketakutan itu bijaksana? Ini adalah masalah yang sangat penting. Jika itu adalah inkarnasi biasa, bahkan jika itu kuat dan tidak memiliki kebijaksanaan, itu tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Lawan mekanik dan bodoh selalu memiliki banyak kelemahan dan kelemahan. Tetapi begitu Anda memiliki kebijaksanaan besar, itu sangat merepotkan. Mereka akan pandai menyembunyikan kekurangan mereka sendiri dan mengerahkan kemampuan mereka ke... Ya, mereka semua memiliki kebijaksanaan yang sesuai dengan aslinya, dan bahkan memiliki ingatan asli. Jawab pedang. Apakah ingatanku sendiri? Luo Zengyi. Pedang itu mengangguk dan tersenyum pahit, luar biasa. Bagaimana ini bisa dilakukan? Luo Zeng menghela nafas. Itu bisa dilakukan. Jika kamu takut pada makhluk tertentu di alam para dewa, maka semua kenangan makhluk ini, termasuk temperamen, sifat, dan kebiasaan, akan disalin dari buku-buku aslinya. Tidak ada perbedaan. Benda ini telah lama menjadi pedang. Oke, kata pedang itu. Dia memandang ekspresi Luo Zeng yang masih sulit dipercaya dan melanjutkan. Anda harus tahu bahwa tempat perselisihan akan ditempatkan adalah kekuatan sisi lain dari tanah. Itu adalah makhluk yang melampaui level kita. Apa yang dapat mereka lihat dan apa yang dapat mereka lakukan. Mereka jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Ya. Luo Zeng mengangguk. Apa konsep yang lebih kuat di sisi lain tanah? Luo Zeng masih belum jelas. Tapi itu pasti di luar keberadaan Santa. Makhluk-makhluk ini kemungkinan adalah keberadaan Leapfrogs, dan tulang-tulangnya dapat diatur dengan larangan luar biasa, yang dibenarkan. Sesaat ketika Luo Zeng hanya mengangguk. Hei! Kerumunan tiba-tiba mendengar suara yang datang dari bawah tanah. Pada saat yang sama, arah pedang ini yang tergantung di depan pedang tiba-tiba bias. Ayo! Orientasi, kanan, belakang, bawah. Meskipun dia memiliki peringatan dini, dia hanya menunjukkan perkiraan posisi, dan banyak dewa sejati masih bingung. Ah! Di kaki, di bawah tanah. Keluar Tang Jie. Ketika semua orang berkumpul di masa lalu, mereka melihat bahwa Tang Jie telah terperangkap, dan hanya setengah dari tubuhnya yang terbuka. Meskipun Tang Jie berjuang untuk berjuang ke atas, tetapi sesuatu yang tidak diketahui di bawahnya, dia masih menariknya dengan cepat. Hei! Tidak jauh dari pikiran hantu oriental, pihak lain bergegas keluar dari avatar kaki. Jongkok di atas pisau tebas, sosok itu sedikit tenggelam, dan pisau besar itu melambaikan pisau berbentuk bulan sabit di antara momen-momen itu, berdiri di tanah. Avatar dari hantu-hantu timur adalah santo lain dari keluarga oriental, dan timur adalah pemimpinnya. Hei! Pisau ini membuka lubang besar di tanah. Tang Jie telah mengubur sebagian besar tubuhnya. Di bawah belenggu ini, sikat di bawah perut telah terputus. Hantu oriental, bagaimana kamu bisa membuat tangan yang luar biasa untuk Tang? Kata Tang Su. Di bawah belenggu ini, Tang Su, di sebelahnya, akhirnya menyeret Tang Jie keluar. Tetapi hanya sebagian besar tubuhnya, kaki dan pinggul disentuh oleh hantu-hantu timur. Asa secara alami marah. Tidak ada kerusakan pada dantian, dan itu tidak menyakiti jiwa. Lebih baik mematahkan kaki daripada ditarik, kata hantu oriental dengan dingin. Sebagai Tuhan yang sejati, selama dantian tidak mati, jiwa tidak akan mati, dan bagian lain dari cedera akan mampu menembusnya. Di bawah kilatan pedang, bergegas, dan pedang panjang dengan lembut mengambilnya ke tanah, yang mengambil sepotong benda di tanah. Itu adalah tentakel yang terus-menerus merayap. Manipulasi avatar juga memotong tentakel makhluk yang tidak dikenal. Makhluk apa ini? Siapa yang melihatnya? Tanya pedang itu. Makhluk yang muncul dalam kabut asap adalah semua ketakutan kelompok orang ini, dan beberapa orang harus mengenalinya. Para dewa sejati memandangi tentakel dan menggelengkan kepala mereka. Tetapi Nan Haohua, yang tidak jauh dari sana, melihat benda ini, dan wajahnya tiba-tiba terlihat sangat jelek. Ini seharusnya bukan ular 100 hari kuno. Bagaimana mungkin? Ular yang bersentuhan 100 adalah seorang pembunuh kuno. Dengan kepunahan Santa, itu telah menghilang. Ibu siapa yang telah melihat hal ini? Para dewa sejati berteriak. Nan Haohua telah berjongkok untuk sementara waktu dan berkata, aku telah melihat. Para dewa sejati memandang Nan Yuhua dengan mata aneh.
Melihat bahwa tidak ada yang mau percaya pada dirinya sendiri, Nana Aohua berkata, saya baru saja melihat banyak tentakel dalam kabut asap, saya memikirkannya. Saya memiliki misteri kultivasi yang ditinggalkan oleh para leluhur, dan ayah saya memperbaikinya. Setelah itu, anak-anak dari keluarga Nanzao dapat membudidayakannya. Di dunia rahasia ini, Anda dapat melihat ular berumur 100 hari yang ada di zaman kuno. Saya melihatnya sekali dan membuat 3 tahun mimpi buruk. Setelah mendengarkan Nan Yuhua, para dewa sejati yang hadir di tempat kejadian tiba-tiba bergerak. Bu. Perbaiki reruntuhan kuno. Kamu akan dibunuh olehmu. Ular yang tersentuh 100 adalah kejahatan kuno. Kali ini memang merepotkan. Dalam catatan kuno, ulas 100 ular ini sangat pandai berjalan menyusuri tanah. Bawah tanah ini adalah lapisan tanah lunak yang dibentuk oleh pembusukan akar kulit yang terakumulasi dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat cocok baginya untuk berenang. Para dewa sejati yang hadir berteriak pada Nan Yuhua. Namun, hal semacam ini tidak disalahkan pada kepala Nan Suhua. Setiap orang memiliki ketakutannya sendiri. Nan Sunhua telah melihat ular berlayar 100 hari. Ketika dia masih sangat muda, dia hampir melupakan kedewasaannya. Itu umumnya tersembunyi di kedalaman hati, dan setelah tanah pertikaian, akhirnya terbangun.